berdasarkan pada data pemerintahan Cina yang dilihat dari South China Morning Post, salah satu penduduk provinsi Hanbi berusia 55 tahun kemungkinan menjadi seorang yang pertama kali terkena oleh virus COVID-19. Itu data pada tanggal 17 November 2019. Sejak tanggal itu dan seterusnya, 1 hingga 5 kasus baru muncul setiap harinya, sehingga kasus COVID-19 terus meningkat setiap harinya dan dilaporkan terjadi juga di daerah Cina pada tanggal 17 Desember 2019. Pada tanggal 3 Januari, Cina mulai menginformasikan kepada WHO dan negara-negara terkait mengenai wabah pneumonia tersebut. Akhirnya, Lembaga Kesehatan Dunia mengumumkan kesehatan masyarakat global mengenai kasus COVID-19 ini pada tanggal 30 Januari 2020. Beberapa waktu kemudian, pada tanggal 11 Februari 2020, WHO mengumumkan virus baru ini disebut dengan COVID-19. Dan di Indonesia, COVID-19 ini pertama kali muncul pada awal bulan Maret. Jadi, konten ini penting untuk kalian yang ingin mengetahui cara mencegah COVID-19, lalu tips-tips menghindari COVID-19 atau informasi-informasi terkait tentang COVID-19. Seperti yang diberitakan, virus corona itu berasal dari laboratorium dan pasar hewan Cina, tepatnya di Wuhan. Namun para ilmuwan di Cina membantah semua itu dan mengatakan bahwa virus tersebut muncul secara alami dan bukan berasal dari laboratorium atau ciptaan manusia. Namun para peneliti malah mengklaim virus tersebut berasal dari hewan seperti kelelawar, ular, dan unta, yang lalu bermutasi menular dari hewan ke manusia, kemudian manusia ke manusia. Nah, kok bisa sih virus tersebut bisa sampai ke manusia? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penularan virus tersebut ke manusia. Penularan tersebut terjadi karena air liur atau urin kelelawar yang tidak sengaja dimakan unta, lalu unta tersebut menjadi perantara melalui susu, urin, dan dagingnya yang mungkin tidak sengaja dimakan oleh manusia. Meski begitu, penelitian tersebut belum bisa dipastikan. Nah, kalau manusia sudah tertular, kemungkinan besar orang-orang di sekitar bisa tertular oleh virus tersebut. Nah, penularan tersebut terjadi seperti saat kita bersin atau batuk dan orang di sekitar kita terkena oleh air liurnya. Lalu benda-benda sekitar kita yang sering disentuh oleh orang-orang, lalu kita lupa mencuci tangan lalu memakan sesuatu. Seiring dengan menyebar luasnya virus corona, membuat pasien positif virus itu menjadi semakin bertambah dari hari ke hari, dan membuat banyak masyarakat merasa khawatir. Maka dari itu, menerapkan tindakan pencegahan dengan semaksimal mungkin adalah salah satu hal yang wajib dilakukan. Berikut adalah cara untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Cara yang pertama, bersihkan tangan secara rutin. Gunakan sabun, air, atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Karena tangan adalah salah satu anggota tubuh yang menjadi sumber penyakit. Yang kedua, selalu jaga jarak dengan orang yang batuk atau bersin
atau menghindari kerumunan. Jaga jarak ini harus diterapkan terutama kepada masyarakat yang masih melakukan aktivitas di luar rumah. Yang ketiga, jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum Anda mencuci tangan menggunakan sabun. Jika terpaksa harus menyentuh wajah, maka pastikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. Yang keempat, tetap melakukan aktivitas di rumah. Yang kelima, gunakanlah masker saat pergi keluar rumah dan juga bagi orang yang sakit. Walaupun COVID-19 tidak menyebar melalui udara, namun penggunaan masker dapat meminimalisir penularan COVID-19, sebab virus dapat menyebar melalui selaput lendir seperti mata. Seperti yang sudah kalian tahu, pemerintah di beberapa daerah Indonesia sudah meliburkan sekolah dan juga kegiatan belajar mengajar lainnya untuk mencegah penyebaran virus corona. Masyarakat juga diimbau untuk tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah atau pekerjaan di luar rumah untuk menjauhi keramaian dan tetap di rumah saja. Banyak juga warganet yang menulis di laman Twitternya dengan tagar di rumah saja. Namun menghabiskan waktu di rumah saja tentu saja terasa sangat membosankan, bukan? Ada banyak hal yang dapat kalian lakukan di rumah selama social distancing ini. Dan di sini saya akan membagikan beberapa tips atau apa saja yang dapat kalian lakukan selama social distancing ini sampai pandemi ini mereda. Di sini selain rebahan dan juga belajar online, kalian juga bisa memanfaatkan waktu luang kalian dengan berolahraga. Di sini olahraga itu tidak harus dilakukan di luar rumah ya teman-teman. Kalian bisa mengganti kegiatan olahraga itu dengan berberes rumah, seperti menyapu, ngepel, atau mencuci baju, atau kegiatan berberes rumah lainnya yang bisa menghasilkan keringat seperti itu. Atau juga kalian bisa menata ulang kamar kalian agar lebih fresh, atau agar kalian tuh bisa lebih betah di rumah seperti itu. Selain itu, selain berberes rumah, kalian juga bisa membaca buku pelajaran atau novel sesuai minat baca kalian, atau juga menonton video-video edukasi, video-video sesuai minat kalian yang berdampak positif bagi kalian sendiri seperti itu. Selanjutnya, kalian juga bisa menyalurkan hobi kalian selama pandemi ini seperti itu. Contohnya seperti hobi memasak. Yang hobi memasak ini kalian bisa menyalurkan hobi kalian dengan mencoba berbagai resep makanan yang ada di internet, atau mencoba resep makanan yang ada di YouTube, tutorial cara membuat makanan yang enak seperti apa, seperti itu. Selama social distancing ini kan otomatis keluarga kalian sering berada di rumah tuh. Jadi kalian bisa memanfaatkan itu untuk mempererat tali silaturahmi atau keluargaan kalian seperti itu. Kemudian kalian bisa memanfaatkan dengan bercanda bersama adik atau kakak dan juga keluarga kalian lainnya seperti itu.